Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Saraswati, calon guru penggerak Angkatan 9, Provinsi DKI Jakarta. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 3, 1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah CGP. Secara umum pada modul 3, 1 ini saya mempelajari konsep bujukan moral dan dilema etika, 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Konsep bujukan moral dan dilema etika. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memutuskan sesuatu di antara dua pilihan, yaitu benar lawan salah. Sedangkan dilema etika yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memutuskan sesuatu di antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. 4 paradigma dilema etika. Secara umum ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan seperti di bawah ini. Individu lawan kelompok, individual versus community. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral, ada 9 langkah yang dapat ditempuh, yaitu: pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta relevan dengan situasi ini. Keempat, pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan idola. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Mempraktikkan proses pengambilan keputusan paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah. Ada seorang murid yang jarang masuk sekolah. Kalaupun berangkat ke sekolah, kadang pulang sekolah tanpa sepengetahuan guru. Dan pekerjaan rumah jarang dikerjakan, orang tuanya bekerja di Malaysia. Murid tersebut tinggal bersama neneknya. Murid ini kurang perhatian dari orang tua. Menghadapi situasi seperti ini, saya mengalami dilema etika. Apakah saya akan memberikan nilai atau tidak ke depannya? Apakah saya akan menaikkan murid tersebut? Saya harus bersikap adil sesuai aturan kepada semua murid sama rata. Tetapi saya juga harus berpihak pada murid tersebut, peduli. Jangan sampai saya memberikan nilai yang nantinya akan berdampak lebih buruk terhadap murid tersebut. Paradigma. Keadilan versus kepedulian kasihan. Saya harus bersikap adil sesuai aturan kepada semua murid sama rata. Tetapi saya juga kasihan, peduli, dan harus berpihak pada murid tersebut. Jangan sampai tidak memberikan nilai nantinya murid tersebut tidak bisa naik kelas dan akan berdampak lebih buruk terhadap murid tersebut. Prinsip. Berpikir berbasis rasa peduli. Melibatkan rasa empati, kepedulian karena keadaan murid tersebut yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, keadilan versus kepedulian, kasihan. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, guru, murid, dan orang tua. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Murid jarang masuk sekolah. Pulang sekolah tanpa sepengetahuan guru, jarang mengerjakan PR, kurang perhatian dari orang tuanya,
harus memperbaiki perilakunya dan mengerjakan tugas agar mendapatkan nilai dan bisa naik kelas. Pengujian benar atau salah. Uji legal, tidak ada pelanggaran hukum. Uji regulasi, ada pelanggaran aturan, kehadiran dan tidak mengerjakan tugas. Uji intuisi, harus berpihak pada murid dengan mengupayakan berbagai hal yang bisa memberikan dampak baik bagi murid tersebut. Uji publikasi, tidak nyaman, karena akan dicontoh oleh murid lain kecemburuan. Uji panutan, akan berpihak pada murid, peduli dengan membimbing untuk memperbaiki perilakunya dan memberikan tugas lain agar mendapatkan nilai. Pengujian benar lawan benar, keadilan versus kepedulian kasihan. Benar, saya memberikan nilai jika ada usaha murid dan perilakunya baik. Benar jika saya peduli, kasihan pada murid tersebut karena kurang perhatian dari orang tua. Tentunya dengan berbagai upaya agar murid tersebut mengerjakan tugas pengganti dan membimbingnya agar memperbaiki perilakunya. Melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis rasa peduli. Investigasi tri-optima, memberikan tugas lain agar mendapatkan nilai dan bisa naik kelas. Buat keputusan, memberikan nilai kepada siswa tersebut dengan syarat murid tersebut mengerjakan tugas lain dan memperbaiki perilakunya. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Saya berkeyakinan guru akan melakukan hal yang sama seperti saya jika ada di posisi saya. Segala bentuk keputusan yang kita ambil pasti akan berdampak pada masa depan murid. Terima kasih.